di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini berkoordinasi kesiapsiagaan semua PD yang terkait dan instansi vertikal yang punya tanggung jawab moral untuk menanggulangi bencana di Kabupaten Kota Waringin Barat. Arahan Bapak Presiden kita harus tetap waspada. Makanya instansi vertikal baik TNI, Polri maupun lembaga yang lain untuk bersatu padu mempersiapkan diri seandainya ada bencana di Kabupaten Kota Waringin Barat. Harapan kami tidak ada bencana. Mungkin Bang, mengantisipasi titik rawan, langkah-langkah dari BPBD persiapan sampai sejauh mana ini? Baik, untuk langkah awal mitigasi kami sudah punya pos lapangan, juga tim terpadu selalu patroli setiap hari seperti itu. Sejauh ini apa ditemukan titik api? Gimana? Sejauh ini apa ada ditemukan titik api? Untuk minggu ini belum ada titik api yang terjadi. Tadi ada informasi dari masyarakat peduli api MBA, ternyata fasilitasnya setelah kami cek salah satu ketua MBA mobilitas untuk pasukan yang dia membutuhkan sepeda motor. Saya juga nanti kita data, kita coba penuhin, walaupun mungkin motor bekas yang ada di sekretariat yang nggak kepake yang bermotif trail, nanti kita coba kita bagikan. Kita harus membantu karena masyarakat peduli api sangat luar biasa, tanpa gaji, tanpa apapun dia menjaga lingkungan dan perumahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu. Himbauannya Bang kepada warga masyarakat. Internal kami, nanti kami introspeksi ke dalam. Pak Kalak BPD sudah kami perintahkan untuk mendata kira-kira kebutuhan sepeda motornya berapa, dan kita coba anggarkan lah. Jadi kan kita ini harus bisa mengapresiasi masyarakat yang tanpa dukungan dana yang cukup dari pemerintah, tapi dia menjaga bencana yang ada di kota Waringin. Himbauan kepada masyarakat, sekali lagi ini musimnya sudah musim hujan, mungkin kita berdoa jangan sampai ada terjadi banjir lagi. Saya kira gitu. Yang penting jaga kekompakan dan segera lapor kalau ada kejadian bencana di lingkungannya. Kemarin di Kume, tadi pagi setelah subuh ada stafnya beliau di musola ucap, saya tanya, ternyata mobil kita terlalu jauh dan di Kume tidak banyak ya. Banyak ini anggaran juga, nyangkut anggaran juga di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kami berjanji untuk memenuhi mobil-mobil di kecamatan-kecamatan yang harus cukup apabila terjadi bencana. Perjalanan kalian tahu juga bahwa ke kecamatan itu ada yang 30 menit, 1 jam, 2 jam, jadi nggak mungkin mengandalkan yang ada di Arsal Selatan. Saya kira gitu. Terima kasih. Informasi sudah diberitakan Kalak, mohon maaf Kasat Pol PP dan Camat untuk segera bertindak lanjut, kita akan tidak lanjut. Bangin Juli maju. Menjelang pilkada. Ya, menjelang pilkada jangan sampai banyak masyarakat yang terlibat kasus-kasus yang tidak pantas. Saya kira gitu. Termasuk kemarin kami juga semalam kedatangan pengurus asosiasi RT ya, ternyata ada juga di Arsal Selatan ini. Saya juga mengimbau untuk menjaga kedamaian pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kota. Ini masih marak miras Pak. Ya ini kami akan koordinasi dengan Kapolres Pak. Tolong wartawan kalau ada titik-titiknya di mana lokasi warungnya yang miras ini dekat makam, sudah kita berkali-kali kita operasi, ternyata masih aja timbul juga. Mohon keridhaan Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berangkatkan peserta apel siaga bencana Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat jalan dan bertugas. Terima kasih.
situasi cuaca kita saat ini bagaimana, Bang? Oke, memang untuk situasi di Kota Waringin Barat Maskernya boleh dilepas dulu ya, maskernya boleh dilepas ya untuk foto, mohon izin. diperkirakan puncak kemarau juga terjadi di pertengahan hingga akhir bulan Agustus, dan nanti di pertengahan September wilayah kita sudah memasuki musim penghujan kembali. Nah, kalau kita melihat Iya, yang di titik-titik depan boleh rawan jongkok dari lagi, hasil ya, siap. BMKG untuk wilayah Mohon Bogor izin di mana? siap. Kita gaya formal resmi dulu, mohon izin. Untuk 3, tingkat rawannya, 2, yang mana kemarau ini 1. kalau hasil analisa 3, 2, 1. Kita kepalkan tangan untuk salam tangguh dan kobar Semakin Jaya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Itu cenderung Mohon izin video, boleh kami persilakan. Jadi jika terjadi kebakaran untuk tahun ini tidak begitu signifikan. Oh, makasih, Bang. Ya, Bang, terkait dengan siaga bencana sebagai Kamtibmas bagaimana? Baik, terima kasih. Kami dari Polres Kota Waringin Barat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat yang sudah melaksanakan kegiatan apel siaga bencana, sehingga ini juga menjadi motivasi untuk kita semuanya, khususnya seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga dan memonitor situasi secara langsung, baik itu terkait dengan bencana banjir maupun dengan bencana karhutla. Himbauan kami kepada masyarakat semuanya untuk tetap menjaga situasi supaya aman dan kondusif, kemudian tidak ada masyarakat yang melaksanakan pembakaran lahan dengan semena-mena. Makasih. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif, yaitu kegiatan sosialisasi, kemudian himbauan kepada masyarakat, kemudian juga kita melaksanakan patroli secara rutin ke titik-titik rawan yang sekiranya tempat terjadinya bencana, baik itu karhutla maupun bencana banjir. Sejauh ini pantauan titik rawan ini di mana? Kalau untuk titik-titik rawan daerah karhutla, untuk karhutla yaitu di Kecamatan Arut Selatan, kemudian Kecamatan Kumai, sebagian Kecamatan Kolam, dan Kecamatan Arut Utara. Itu yang menjadi fokus kami. Makasih, Bang. Dalam menghadapi situasi sekarang kemarau ya, walaupun ada perubahan, nah, BPBD sampai sejauh mana? Untuk mengantisipasi musim kemarau yang kemungkinan frekuensi kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi, kita BPBD secara umum anggota siap, peralatan siap, dan kita sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, juga ada pos lapangan dan melakukan patroli terpadu, jadi melibatkan semua unsur TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Bang, dengan ada situasi saat sekarang nih yang dianggap berpotensi rawan tuh wilayahnya mana aja untuk wilayah Bogor? Hampir setiap tahun itu Arsel, Kumai, dan Kolam. Untuk penetapan status kita saat ini apa nih? Kita belum menetapkan status karena syarat untuk menetapkan status itu paling tidak masyarakat merasa terdampak, katakanlah ada kabut asap seperti itu. Jadi ini masih belum bisa kita tetapkan status, masih normal berjalan seperti biasa. Walaupun ada kejadian, kita bisa lokalisir dengan segera.